Hukum internasional adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia yang terdiri dari kaidah dan asas yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional. Di hukum internasional ada perbedaan istilah law. Apa aja sih perbedaan istilah dalam hukum internasional? Nah, yang pertama ada international law, yang kedua ada law of nation. Nah, apa sih international law dan law of nation itu? Yang pertama international law. Nah, istilah international law pada saat ini tuh lebih populer dibandingkan dengan istilah law of nation. Mokhtar mendefinisikan bahwa international law itu adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, negara dengan subjek non-negara, atau subjek non-negara satu sama lain. Yang kedua, istilah law of nation. Nah, istilah ini berasal dari bahasa Latin ius gentio, yaitu kaidah atau asas yang mengatur hubungan antara orang Romawi dan non-Romawi, dan antara orang non-Romawi satu sama lain. Nah, dalam istilah ini, Bentley mendefinisikan bahwa law of nation adalah himpunan kaidah dan asas tindakan yang mengikat bagi negara yang beradab dalam hubungan mereka antara yang satu dengan yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur dalam hukum internasional. Menurut Statwa Mahkamah Internasional, unsur-unsur hukum internasional ini ada 4. Apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama ada perjanjian internasional. Apa sih perjanjian internasional ini? Jadi, perjanjian internasional ini adalah perjanjian yang diadakan oleh antar anggota bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum. Yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan internasional. Kebiasaan-kebiasaan internasional ini syarat utamanya adalah adanya praktik umum dalam hubungan antar negara. Kemudian yang ketiga adalah prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa. Nah, prinsip-prinsip ini harus disesuaikan lagi dengan kriteria hukum yang menciptakan tujuan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Nah, yang terakhir teman-teman adalah keputusan pengadilan atau ajaran sarjana-sarjana, atau disebut juga dengan doktrin. Hal ini dapat dikemukakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional mengenai suatu program yang berdasar pada narasumber primer yakni perjanjian internasional. Selanjutnya yaitu pembeda antara international law dan hukum nasional. Yang pertama dapat dilihat dari sumbernya. Hukum nasional itu terbentuknya perjanjian dari kehendak negara itu sendiri, sedangkan international law itu terbentuknya perjanjian dari kehendak bersama negara-negara dalam masyarakat internasional. Kemudian yang kedua dilihat dari subjeknya. Hukum nasional subjeknya individu yang terdapat dalam suatu negara, sedangkan international law itu subjeknya negara-negara anggota masyarakat internasional. Kemudian yang ketiga dilihat dari fokusnya. Hukum nasional itu fokus mengatur kehidupan masyarakat dalam negara yang bersangkutan, termasuk hubungan antara warga negara, organisasi, dan pemerintah, serta hak dan kewajiban warga negara termasuk hak asasi manusia, hak ekonomi, dan kewajiban untuk mematuhi hukum. Sedangkan international law itu fokusnya mengatur hubungan antara negara-negara, organisasi internasional di tingkat global, serta mengatur hak-hak dan kewajiban negara termasuk hak asasi dan hak-hak ekonomi. Kemudian yang keempat dilihat dari kekuatan hukumnya. Hukum nasional itu kekuatan hukumnya mengikat hanya dalam wilayah negara yang bersangkutan saja. Sedangkan international law itu hukumnya lebih bersifat mengatur hubungan negara-negara secara horizontal. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dan subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional ada perbedaan istilah, yaitu international law dan law of nation. Dan dapat kita ketahui juga bahwa istilah international law saat ini lebih populer dibandingkan dengan istilah law of nation. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur dalam terbentuknya hukum internasional,
yaitu yang pertama, perjanjian internasional, kedua, kebiasaan internasional, ketiga, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa, keempat, keputusan pengadilan dan ajaran sarjana atau doktrin. Yang terakhir, perbedaan hukum internasional dan hukum nasional. Perbedaannya terletak pada sumber terbentuknya, subjeknya, fokus utama dari aturan tersebut, dan kekuatan hukumnya juga berbeda.